Hari ini kita kedatangan tamu orang penting, orang hebat, Profesor Haji Arianto Misel. Beliau ini segala macam bisa, bikin herbal bisa, elektronik ngerti, teknisi ngerti, ngukir bisa, ngelukis bisa, ahli kimia juga. Nah, terkait saya sama ibu itu tertarik sekarang, Pak. Semuanya saya tertarik, Pak. Herbalnya saya tertarik, herbal kecantikan saya tertarik, kopi kuatnya juga saya tertarik, dari jamu diabetes dia juga bikin. Semua produknya super semua. Nanti saya akan coba bantu masakan. Nah, yang paling tertarik sekarang itu beliau menciptakan ramuan untuk mengusir tikus. Jadi menurut Pak Arianto, tikus itu nggak boleh dibunuh. Jadi saya terangkan gini, Pak. Tikus itu binatang pendendam yang jelas. Makanya nggak boleh dibunuh. Kenapa saya menciptakan untuk pengusir tikus? Saya pulang dari Surabaya, pas kebetulan jam 9 pagi sampai ke Madiun. Di pinggir sawah itu saya ngopi. Ini ceritanya. Nah, banyak di tengah sawah ini banyak petani pada bawa kayu, bawa pentungan. Saya tanya, Pak, lagi ngapain? Ini lagi gerobokan tikus. Berarti berburu tikus di situ di sawah. Nah, setelah saya tanya, dia bilang udah dapat 1 karung. Saya kasih saran, Pak, tikus jangan sampai dibunuh. Tikus dibunuh sekarang dapat 1 karung, coba nanti bulan depan dapat 10 karung, 10 kali lipat, Pak. Saya bilang. Nah, terus gimana? Diusir. Gimana usirnya, katanya. Nah, nanti saya buatkan, Pak. Minggu depan akan saya kesini lagi, akan saya kasih contoh. Ternyata dalam 1 minggu saya datang, saya bawain contoh. Kurun waktu 1 minggu, datang ke rumah saya, langsung pesan, Pak. Nah, sampai sekarang ini juga masih pesan kalau pas mulai awal tanam. Itu luar biasa sekali, Pak. Jadi itu bukannya mengusir secara seperti kayak orang usir, itu justru aromanya untuk menarik tikus yang dari radius 100 meter. Itu dia datang. Begitu datang, dia yang disemprot galangannya minimal dijilat sampai digigit. Tikus sudah kapok sekali, nggak mungkin kedua kali dia akan datang. Dia tikusnya justru akan datang. Di tempat yang disemprot itu dia akan menggigit, menjilat atau menggigit. Ya. Setelah itu dia tahu aromanya, tahu rasanya, dia nggak bakal balik. Karena di situ saya kasih zat yang paling nggak disukai oleh tikus. Tikus sudah kapok sekali, udah nggak mau kedua kali. Itu karakter tikus. Mungkin di seluruh dunia karakternya begitu. Nanti kalau ini udah pengusir tikus untuk pertaniannya, nanti saya buatkan untuk pohon mangga tanpa musim. Cuma masalahnya, Pak, yang paling sering jadi masalah itu kalau mangga itu, kalau panen harganya murah. Makanya ibuku ini sekarang membangun inovasi di sana. Jadi kita bikin sirup mangga, bikin dodol mangga, produk olahan. Jadi kan mangga itu kejar-kejaran sama kedaluarsa. Semuanya udah busuk. Nah, sekarang alhamdulillah sertifikasi pangannya sudah, tinggal turun aja kemarin sudah. Sebetulnya kan kita tanpa kimia bisa mengawetkan mangga supaya nggak busuk, Pak. Kan selama ini saya ngirim buat di Palembang buat buku. Perjalanan berapa hari, Pak, Palembang sampai ke pasar induk Jakarta, belum disebar ke sini. Makanya dia awet. Cuma disemprot aja. Buku sama salad tuh paling mudah busuk soalnya. Buku yang turun dari mobil dari Palembang itu masih segar. Itu dari herbal. Itu dia sebetulnya gini kayak apa? Apel itu dari Cina itu kan sampai berapa bulan pun juga awet. Pakai lilin ya. Nah, lilin itu dibuatnya nanti dari lilin lebah. Lilin lebah. Dari lilin lebah kan ya nggak gampang juga. Nanti saya bisa produk sendiri lilin lebah dari sarangnya. Sarang lebah itu bisa dibikin, dicairkan. Itu buat nyemprot itu udah
Makanya dia kena bakteri, dia langsung luka, dia langsung busuk. Itu fungsinya kayak di itu sebelum masuk ke sini kan masuk BP POM dulu gitu. Sebetulnya lilinnya kemakan juga nggak apa-apa, bukan lilin sintetis itu. Lilinnya lilin organik dari lebah. Tapi nyari lebahnya susah. Ya, itu nanti urusan saya Pak. Di sini Pak lebah dimakanin Pak. Iya. Lihat apa yang sarangnya diasepin pada kabur. Nanti kan dia udah setengah matang gitu ya. Ada bayi-bayi lebah. Sampai musim hujan kemarin saya jualan jilbab kayak gini Bu, anti air. Kena air kehujanan, kepalanya nggak basah, nggak geringsing. Bukan kepalanya gini. Ini Pak Kadus, ini salah satu yang punya kebun mangga. Jadi Bapak ini profesor ahli segala macam bidang. Dari mulai herbal bisa, pupuk bisa, teknologi bisa, ngukir juga bisa, saya bingung. Jadi Bapak ini sebenarnya profesinya apa Pak? Saya diundang ke Puspitek Pak, Pusat Penelitian Ilmu Teknologi. Kalau di Amerika itu NASA-nya Amerika. Iya. Itu yang bisa POM. Saya diundang ke sana 2 kali. Suruh presentasi saya di sana. Presentasinya apa? Nggak tanggung-tanggung. Presentasi bom hidrogen. Masa masih awam sekelas Puspitek, dokter semua gitu. Kayak Pak Purwadi dari Jerman, dia ahli nuklir. Terus Pak Bitoyo, dia ahli ikan buatan. Ada namanya Pak Rudi, itu ahli drone. Dokter semua. Itu saya diundang, kan datang ke rumah saya dulu, saya dapat undangan resmi ke Puspitek. Mau masuk aja itu harus dipoto semua pakai mobil. Pos kedua foto lagi. Begitu ternyata begitu saya masuk lah nggak ada apa-apa Pak bisa. Dana pemerintah triliunan itu buat riset. Sayang sekali. Saya presentasi bukan presentasi apa yang istilahnya biasa-biasa bom hidrogen Pak, saya presentasikan di situ. Kan dia baru tahu bom hidrogen itu kan ada 2. Nah, dia baru menguasai tentang bom fisiknya. Fusinya dia sama sekali buta. Saya presentasikan di situ. Bahkan sampai uji ledak. Skala kecil sebotol itu. Taruh semua itu segitu besarnya. Ya? Udah diperkirakan. Udah saya itu. Nah itu, saya bikin sesara fusinya. Tapi ternyata jadi uang pemerintah itu cuma dibagi-bagi. Terus saya masuk ke situ umpama cilaka semua gitu. Makanya pada waktu saya diundang Pak Gubernur belum lama ini, saya cuma punya tuntutan 1. Tolong diadakan dan didirikan dan diakui, tolong didirikan badan riset independen yang diakui oleh pemerintah seperti kayak di Hong Kong, Singapura. Ada independennya? Ya, ada ya. ada Pak. Saya sering diundang beberapa kali saya ke Hong Kong. Nah nanti kalau independen ini punya temuan, ini tidak tawarkan oleh pemerintah. Pemerintah siap membeli, dibeli di situ. Dia ngulaknya dari mana? Dari Lemah Abang tempat saya. Yang di Hong Kong itu Pak Sufan namanya. Banyak, makanya saya produk saya yang ditampung benar sama Pak Sufan itu. Dia kepala riset rompi anti peluru dari sabut kelapa itu formulanya udah dipakai jual. Udah. Padahal nggak seberapa Bu, saya jual cuma 1 miliar. Kalau kemarin udah saya unjukin belum ya, yang rompi anti peluru belum. Itu ini ngetes di Hong Kong, bahkan dari dari Eropa Timur itu pada datang pada belanjanya ke situ, nego mau transaksinya. Mereka dapatnya ratusan miliar Pak. Sampai saya bikin obat kutu rambut dibeli sama di Hong Kong juga. Ya Bapak, di sini banyak yang punya kutu rambut. Nah, itu bukan untuk manusia, karena di sana kita kebersihan manusianya kan udah tinggi ya, udah bersih. Untuk hewan ya. Untuk binatang piara, kucing, anjing. Pas saya datang ke sana diundang, suruh ini pas
mau nyoba rompi anti peluru, ada orang dari Eropa Timur kan yang diwawancarai kan saya. Nah itu sambil muat itu di kontainer tuh. Saya cuma diam-diam, memang saya udah ini ya bangga ke satu, barang saya bisa sampai ke luar negeri. Kedua Pak, itu jadi saya menyadari bahwa oh rezeki saya ini seperti ini. Itu mungkin karena kurangnya perhatian dari pemerintah kita ya Pak. Daripada saya dibohongin sampai tadi. Bapak kan bikin itu juga Pak untuk pengirit bahan bakar ya Pak. Nah, itu dalam bentuk apa Pak? Sayur. Itu sayuran. Sayur. Yang satu botol itu untuk 30 liter per tali. Itu langsung terupgrade menjadi 95. Nah sekarang saya lagi riset lagi, diminta sama orang bisa langsung 98 turbo. Saya coba pakai mobil saya sendiri, ternyata hasilnya masya Allah. Iritnya irit, tarikannya tuh kayak nginjek kapas Pak di mobil. Karena mobil juga. Oktannya jadi rendah. Oktan tinggi. Standar premium itu 88 oktannya. Kalau solarnya itu namanya setan numbernya itu 48. Itu kalau udah dimasukin formula saya itu menjadi yang 88 menjadi 95. Nah ini saya bikin lagi, suruh orang untuk bikin 98 untuk pertama turbo. Tapi alhamdulillah udah jadi. Saya sudah coba ya Pak. Sudah coba. Wah enteng solar ini. Wah entengnya Pak. Kalau bensin bisa? Bensin. Iya bensin. Untuk bensin itu jadi pertama turbo. Udah pengennya lari aja Pak. Itu kan mobilnya nggak bisa lari. Nah itu. Mobil yang ini tenaganya kurang. Nanti kalau kesini lagi nanti saya bawain. Wah keren banget. Senangnya saya sama Pak Arianto ini dikasih sampel terus. Beliau juga bikin ladang uwu tuh ada yang ini ladang uwu ciptaan dia juga. Jadi segala macam. Yang saya tertarik lagi itu tadi kopi kuat tadi Pak. Kopi ngamuk. Itu sampai launching di Australia saya diundang Bu, di Sydney. Itu begitu saya diundang di sana nggak kebayang, kirain tadinya cuma warung kecilan gitu. Ternyata Pak buat bunyi aja kopi ngamuk di situ. Saya merasa kayak ada kebanggaan tersendiri gitu. Ini produk rumahan kok sampai kayak gini. Gitu. Itu yang ngalurin ke sana, saya punya teman kawin sama orang Australia. Nah di sini orang putri dalam butuh juga. Ya Paulis. Nanti Paulis saya kasih contoh kayaknya ada. Ya. Nanti saya minta responnya. Dua-duanya harus minum Pak. Nyakar-nyakar kalau Memang ini ajaibnya ini. Ya, itu kalau yang minum laki-laki kasihan perempuan apa ya? Ini Pak. Ini waktu syuting di Hong Kong. Ini rompi anti peluru ya? Dari 18. Itu ya yang jadi contohnya takut tuh. Hati-hati gitu. Rasanya. Ini Bapak ada di sini? Ada Pak. Kelihatan kan ini? Ya, enggak itu waktu dites aja itu. Terus nggak lagi ya nggak terus? Itu kan dikasih penggaris Pak itu. Apa kayak kayak di bank pembatas. Nggak boleh siapapun. Ngambil dari kamera aja nggak boleh. Dari itu harus. Enggak, ini kan kiriman dari sana. Jadi satu syutingan. Buat di desa kami jelas aplikasi Bapak yang dibutuhkan satu, mangga berbuah tanpa musim, tapi bukan kimia ini. Dan hasilnya nggak seperti yang selama ini. Kalau yang selama ini kan pakai kimia Pak. Jadi dipaksa berbuah dengan kimia. Lalu nanti biasanya setelah setahun kemudian hasilnya jadi yang bagus. Nah ini saya terangkan sebelumnya, kalau formula itu untuk menyetabilkan pH di dalam tubuhnya gitu. Tanaman. Kalau itu udah stabil, bisa stabil, tinggal kita ngurusin tanahnya, itu buah akan terus rutin. Berarti bisa untuk semua jenis buah. Ya, jenis buah pun bisa. Ini yang udah pakai rutin di Probolinggo Sentral Mangga. Oh iya, Probolinggo mangga ini. Cuma mangga golek. Ya, Indramayu aja kan disuplai dari sana Bu itu. Probolinggo.
Itu insektisida kemarin tuh dicoba Pak kalau nanti banyak orang Iya, kemarin udah bawa dikasih Organik. contoh. organik. Belum lagi ini ciptaan beliau yang paling terakhir sih ya. Ini kita bisa ngutang tanpa bayar. Ini teknologi yang terakhir nih Pak. Ini penting Pak. Gimana si Bapak bisa menciptakan formula orang ngutang tanpa bayar. Jual kopi ngamuk. Ada nanti saya bagi ini. Efeknya. Efeknya itu efek sampingnya ada Pak. Efek depan. Itu kasihan yang perempuan Pak. Makanya dua-duanya harus minum Pak. Yang kasihan tempat tidurnya Pak. Nah jadi gini Pak, ada beberapa hal yang paling utama yang kami butuhkan itu saat ini satu untuk tikus. Mungkin nanti kalau ada beberapa contoh saya langsung aplikasikan. Beberapa kemudian saya mau pesan dalam jumlah banyak untuk desa kita dulu aja. Nah desa kita sukses itu desa sekitar Pak, ini semua Jati 7 lagi diserang tikus Pak. Biasanya 15 desa hampir seluruh. Iya 15 desa Pak. Nggak boleh digeropiok Pak. Kalau digeropiok dia akan Makin datang banyak, Pak. lebih banyak. Makin banyak. Jadi wataknya tikus itu balas dendam. Benar-benar. Jadi ketika Kan belum dibunuh pernah, Pak. 1000 dia bisa datang 10.000. Kata Pak Jadi Arianto kemarin, semakin banyak ketika saya masih ingat. digeropiok. Kemarin beliau bilang, emang ada orang sukses mengusir dengan geropiok? Nggak pernah ada. Semua orang geropiok sekarang besok dapat 1000, besok dapat 10.000. Kalau ini bukan dibunuh, Bukan diobat Pak. Diusir. mati. Diusir. Usir. Jadi tikusnya itu diundang datang ke lokasi, setelah datang dia nggak mau datang lagi. Menjilat itu, terus dia kapok nggak bakal datang Di lagi. prank. Nah, Jadi prank gitu ya. Ditrek. Pikirnya makanan enak. Iya. Setelah dia makan, Nggak mau. kapok kabur. kita coba Pak. Itu yang kemarin Bapak kasih botol itu ya Pak? Bukan, itu main. Itu mah buat VOC hasil dari Oh, pembakaran. cuma Dari untuk asap. pupuk ya? Itu untuk insektisida ya Pak? Kalau yang itu ya insektisida. Nah kalau walang sangit ketemu itunya juga kalau diaplikasikan kan sangit, jadi sama-sama sangit dia pergi. Jadi ada alat bahan bakarnya dari sampah. Sehingga alat itu memang untuk pembakaran sampah, tapi lalu Hasilnya listrik. ada jadi listrik. Terus si asapnya ini diubah menjadi Jadi POC, VOC. pupuk organik cair tadi. Itu untuk haranya bagus. Untuk hara. Jadi gini Pak, permasalahan pertanian di Indonesia sebenarnya sederhana sih Pak. Indonesia itu bertani sangat tradisional Pak. Masih tradisional, mesti mengandalkan musim. Kalau Indonesia ini kan tanahnya katanya luas sekali. Terus katanya subur, katanya ya. Tempat batu aja jadi tanaman. Beras itu 70% kita impor. Iya. Di mana suburnya, di mana luasnya, kenapa tidak bisa memanfaatkan itu? Kita butuh beras dari Vietnam, butuh 20 juta ton, kirim langsung. Dari Myanmar kirim langsung. Sekarang coba kayak garam, kita cerita garam, ya kan? Impor. Pantai terpanjang, tapi nggak ada garam. Tapi kalau garam katanya ceritanya ada kandungan unsur apa yang tidak ada di laut kita, Pak. Jadi kita tetap butuh impor untuk garam yang berlebih. Tanya begitu kalau masalah garam. Ini nggak tahu ya kalau itu begitu. Permainan dagang. Tapi yang jelas kalau pertanian kita tertinggal mungkin puluhan tahun dengan negara-negara kecil. Itu Pak yang bingung. 86 kita bisa swasembada pangan kan dulu. Walaupun ada juga itu Pak, cuma pura-pura ada sekali aja. Gara-gara itu juga Pak. Jadi gini, kita dulu pertanian memakai sistem tradisional bagus Pak, ada pupuknya, pengolahan apa segala macam dengan cara tradisional. Kemudian Pak Harto membuat pabrik petrokimia industri, pabrik industri. Rakyat dipaksa harus pakai urea, rakyat dipaksa harus pakai pupuk Ponska dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah itu tanah kita kan rusak Pak.
udah tingkat keasaman tinggi. Di Putri Dalam aja Pak nyari belut udah nggak ada, susah. Karena belut kimia udah susah nyari belut. Belut aja nggak mau. Kita tiap hari, bayangkan Pak, kita suruh tomat itu sehat, cabai itu kan bagus, sayuran sehat. Tapi kalau kita tahu cara mereka nanam, cara mereka nyemprot, nggak mau bisa mana. Timun tiap hari disemprot terus, cabai disemprot, kimia terus. Karena kenapa? Dia nggak di belalang, nggak ada masuk walang sangit. Karena setiap tanaman dia pakai ini, pakai jaring, dibikin rumah. Sawah itu jadi rasanya perumahan. Terang kalau malam di luarnya tuh, jadi balik ngejaring belalangnya nggak sampai dia merusak itunya di luar. Di Thailand Pak, makanya coba semuanya serba Bangkok. Kita itu mulai dari pepaya Bangkok, jambu Bangkok, ayam Bangkok, semua buah-buahan Bangkok. Kita berkiblatnya ke sana. Padahal kalau kita mau kembali ke alam, seperti Pak Alianto dia bikin pupuk itu semua dari unsur hayati semua. Apa yang ada di situ itulah yang buat pupuk lagi, gitu ya Pak ya. Air buat pupuk lagi. Itu luar biasa sih. Selain sehat, ya, hasilnya sehat, makan sehat, petaninya juga sehat. Aku kalau yang bikin saya bangga bukan ke Pak Arianto nya, ke Pak Ku sama Ibu Gitu. Bangganya begini, di Kuningan nama Pak Arianto sudah saya sebarkan di Palembang sampai di Majalah. Baru kali ini tuh yang mau berkunjung ke rumah Bapak ya. Bahkan masa-masa ya. Sampai masa-masa. Ada saya bangga Ada umum Majalengka juga. disebut bangga. Saya akhirnya tertipu Pak. Di Majalengka juga. Namanya desanya itu Lemah Sugi. Gimana? Lemah Sugi. Jadi Pak, saya mau pasang pembakaran sampah. Dia ngasih uang kalau nggak salah waktu kapan Pak, ya pokoknya nunggu inilah. Terus ngobrol-ngobrol sama perantaranya apa, peralatan dibawain sebagian. Peralatannya apa? Iya, dia pembakaran sampahnya itu. Video udah saya kasih. Saya dikasih seduit juta, sampai sekarang udah nggak ada kabar beritanya. Desa Lemah Sugi. Desa Lemah Sugi. Iya. Nanti saya kejar Pak. Waduh jauhnya Masya Allah. Iya, Jauh sekali Pak. Termasuk itu kecamatan Pak. Ada desanya, Desanya ada banyak. desanya juga. Dari pasar masuk dia bilang. Dari pasar itu Oh, masuk jauh, ke bawah. Pak. Desa Lemah Suginya kayak. Jadi peralatan yang sampah itu sudah udah dibawa, sudah Sebagian. dipasangkan. Nah kurang tahu. Sepertinya kayaknya yang kesananya kayaknya dia ngeraba-raba akan ketemu lah namanya. Teknologi itu kan mudah dijiplak kayak gitu. Saya orangnya nggak mau sih Pak ngejar-ngejar. Itu yang Kamu dibawa ke sana full nggak Pak? nggak full, cuman tabung yang besar itu, terus sama pipa-pipa, terus sama apa lagi, Tahun berapa itu? itu berarti udah 1 tahun lebih. Saya orangnya nggak mau pusing. Kalau kamu mau kayak gitu silakan. Atau kamu akan mengunduh sendiri nanti. Langsung diblokir. Oh gitu. Sama kepala desanya. Kepala desanya langsung. Beberapa desa sudah saya kemukakan bahwa ada teknologi yang bisa diaplikasikan ke desa-desa. Ini orangnya. Ini yang ngejar. Ya ini baru ini. Makanya saya bangga. Harapannya sih Bu, harapannya jadilah bahwa desa Putri Dalam menjadi desa desa percontohan dari beberapa aspek, dari pengolahan sampah, dari teknologi buah-buahannya, segala macam. Nanti kalau memang ada waktu, kumpulkan PKK, saya siap untuk mengajari untuk bikin sabun, bikin sampo, bikin ini nanti saya didik. Kami sudah ada di RKPDes ya Pak, Oh, gitu, ya. nanti untuk pemberdayaan. Pokoknya di tahun 2022 itu soal sampah. Jadi kadang-kadang ruang itu ada di depan kita, bahkan kadang lewat di samping kita juga tangkap. Iya. Coba ini dari Bapak ini
banyak sekali peluang, dari mulai bikin sabun sampai pupuk, usir sampai kan lampu. Pak Arianto ini bukan cuma di Indonesia, dihormati banyak orang di mancanegara. Kok sampai ya Allah berkenan hadir ke desa kami, Bapak yang repot-repot kesini aja udah kehormatan. Saya orangnya ini Bu, apa ya, Iya, Bapak roh-rohan sekali. Bapak ngomong-ngomong, mana pendidikannya di mana, di luar negeri atau di saya di Jakarta Pak. Jakarta di sini? Saya di Jakarta Barat. Kalau pengen tahu biografi saya tinggal di Google aja. Apa namanya, biografi Arianto Misael aja, ketemu semua di situ. Waduh, merinding. Di Wikipedia, Ya. Wikipedia. Saya baru lihat sekilas Pak, terus saya bilang, Bang, ini sebuah motivasi, tapi itu namanya saya baca, tapi baru baca sekilas bahwa seorang profesor dengan banyak penemuan yang memang bermanfaat untuk masyarakat banyak, tapi sebenarnya dasar pendidikannya bukan S1, bukan dokter, tapi justru otaknya melebihi daripada seorang Bu, dokter. kalau saya udah diundang ke ITB. Itu betul ya Pak? Ya, saya kalau udah saya 4 kali diundang ke ITB. Saya bersyukur setelah pulang keluar dari kampus, mau saya nyalain mobil, udah saya bersyukur tuh sama Allah. Subhanallah, Allah ini maha besar, maha kaya. Berarti saya yang termasuk mungkin yang terpilih gitu loh. Saya pendidikan rendah kok Pak. SMA apa sih SMA? Cuman pada waktu kelas 4 SD, saya udah suruh ujian kelas 6 Bu, waktu itu. Terus SMP waktu itu kelas 2. Saya menguasai itu. Berarti lulusnya di usia yang Ya, sangat muda. sangat mudah. Nah, terutama saya senang di dunia kimia yang jelas. Iya. Cuman baca buku, Pak. Sampai tua ini saya masih, kalau belum baca buku nggak bisa tidur. Apa aja? Ya karena memang yang saya dalamin kimia itu buku kimia segini, kamu udah beberapa kali, Pak. Kalau saya sebaliknya Pak. Kalau apa kan nggak bisa tidur kalau belum baca buku Pak. Nah, saya harus baca dulu. Saya sampai tua ini masih lebih baca. Nanti di sini bisa jadi sentral. Insya Allah Pak. Ketika ada desa-desa yang lain dari kesempatan yang lain, minimalnya nggak jauh dulu ke Pak Profesor, saya bawa dulu ke sini. Ini loh hasilnya. Kita pulang ke desa memang untuk mengabdi. Ya alhamdulillah Pak, semenjak dari Ibu jabat, desa kita tadinya desa berkembang. Dalam waktu 6 bulan, atau 7 bulan itu naik dari desa maju. Kemudian 7 bulan kemudian naik lagi jadi desa mandiri, mengejar desa-desa lain di sini yang sudah ribuan lebih maju. Kita belum melompat 2 kali. Nah, kemarin terpilih lagi menjadi desa tematik kreatif. Terus kita juga juara kedua lomba desa se-Majalengka. Harusnya juara 1 karena ada faktor-faktor itu memang kita betul-betul fight di desa. Kita betul-betul kalau ada konsultan seperti Pak, kita manfaatkan dulu. Jadi jangan apa kalau dikejar ini luar biasa Pak. Lebih baik Pak, dan kami membutuhkan ya konsultan-konsultan yang memang Nanti insya Allah lah ya. karena memang bukan bidang kami kan. Siap saya. Ada pendamping desa, itu betul-betul kita manfaatkan. Kita konsultasi. Itu saya ngelatih PKK di Lemapang. Ya mungkin yang tertarik 1-2 orang, akhirnya banyaknya orang. Dan sekarang dia masih bikin sabun cuci piring, dijualin ke tetangganya. Kan minimal bisa hidup ya di sini. Terkait masyarakat di Bojong Roreng, Dusun Bojong Roreng itu mangganya ketika panen banyak lalu harganya satu. Jadi akhirnya kami buat pelatihan pemberdayaan dari dana desa, berlanjut sampai jadi produk, sampai terus sudah mulai dipasarkan. Memang sudah ada beberapa kali pengiriman ke luar negeri, tapi itu pun masih warga kami yang bekerja di luar. Lalu sampai sertifikasi pangan, turun sekarang ke IRT-nya, dan alhamdulillah bantuan juga dari salah satu warga kami sampai proposal ke di bawah naungan PBB Pak. Jadi produk ini salah satu yang akan di branding juga oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia yang sedang menggalakkan UKM perempuan. Satu produk ini insya Allah Pak baru mulai. Jadi saking udah awal saya bikin kopi ngamuk, Masya Allah Pak, kenceng Pak. ketemu pas suami saya ini. Jadi apa namanya, hari Minggu malam selesai, Cuma belum jadi kita. malam Minggu barang saya udah nggak ada semua. Ini botol ketemu tutupnya ini Pak. Maksud saya tinggal saya maklun aja dari Bapak. Bikin kemasan sendiri. Jadi Iya. sekarang kan modelnya mau begitu Pak. Jadi kita orang yang sudah ahli biarkanlah dengan keahliannya, dengan kita yang tidak ahli Iya, nggak perlu coba-coba. belajar kita yang Karena menciptakan. kan ini udah biar Bapak yang ahli ramuan, biar kami yang memasarkan. Caranya maklum kami beli. Iya. Enggak itu aja. Saja. Ini Bapak ini juga menciptakan kain anti Api. senjata tajam. Oh iya betul. Kayak biasa ini dengan yang tadi Pak. Cuma ada proses kimianya Pak. Ada. Kainnya. Kuat. Nah ini saya jelaskan, ini kain-kain biasa, saya proses secara kimiawi dengan satu titanium cair. Titanium cair, buat pengikatnya namanya pakai polyethylene. Ini bahasa kimianya nih, sama serat karbon. Jadi kalau udah direndam, ini udah ada serat-serat kawat di dalam yang titanium dari Dia terbentuk sendiri. terbentuk sendiri setelah dia kering. Kalau ini dicuci nggak masalah. Justru ini uji cobanya setelah jadi nih, saya pakai rinso dulu, saya cuci, saya jemur, bagus masih. Terus saya pakai deterjen nih, yang colek, sabun colek itu lebih keras. Saya cuci lagi, saya coba bagus. Terakhir pakai yang keladinya sabun, tangan langsung begitu kena itu langsung lepas semua. Apalagi yang cairan-cairan kayak gini. Saya rendam 1 hari 1 malam. Saya cuci, saya jemur. Jadi jaminan seumur hidup saya bilang. Ternyata berhasil. Setelah saya bisa cari duit, saya senang berbagi, jujur. Sampai detik sini. Jadi setiap bulan saya alhamdulillah lingkungan saya itu saya bagi sembako kiranya 100. Sampai sekarang setiap bulan. Karyawan saya berapa 5 udah saya umroh. Beberapa musola saya bisa bangun. Salah satu contoh gini, target saya itu buntu dalam riset, buntu mau menemukan sesuatu nggak? Ada kalanya. Ya, terus saya berpikir kok pengen berbagi lagi gitu. Ya, emang ada uang nggak? Buat apa sih? Ya baginya kan kemarin habis ini udah bagi lagi hari ini. Malam sepele Pak, ketemu selesai barangnya bisa dijual itu. Jadi saya perlu percaya om itu mahal sama